Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing? Nice to meet you again. Dan kali ini kita ada di semester 2 ya. Materi kita kali ini adalah to be atau kata bantu. Dan to be yang akan kita pelajari adalah am, is, dan are ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu contohnya, examples. Yang pertama, I am happy. Nah, di sini to be-nya yang dipakai adalah am, ya. Kemudian yang kedua, you are diligent. To be yang dipakai adalah are. Yang ketiga, he is clever. To be yang dipakai adalah is. Ya, di sini tiga kalimat ini menggunakan to be yang berbeda. Ada yang pakai am, are, ada yang is. Ya, mengapa demikian? Ini disebabkan karena mereka mempunyai subjek yang berbeda. Ya, kalimat yang pertama subjeknya adalah I. Kalau I, to be-nya adalah am. Kemudian kalimat yang kedua subjeknya adalah you. Maka to be yang tepat apabila subjeknya you adalah are. Kalimat ketiga subjeknya he, maka to be yang tepat adalah is. Kemudian seperti yang kita ketahui, kata ganti itu kan tidak hanya I, you, dan he, tetapi masih ada yang lain ya. Coba lihat ini. Pronoun atau kata ganti itu ada I yang artinya saya, you artinya kamu atau kalian, he yang artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it dia, ini atau itu untuk benda atau hewan, we kami atau kita, dan they mereka. Bagaimanakah kalau subjeknya selain I, you, he, ya misalnya she, it, we, atau they? Ya, kita lihat contoh berikut. She is a kind girl. Ya, subjeknya she, kita memakai is. Kemudian it is small. Ya, subjeknya it, to be-nya adalah is. Kemudian we are thirsty. Ya, subjeknya we, kita memakai to be are. Dan they are lazy, subjeknya they, kita memakai are. Ya, kalau kita kelompokkan, yang memakai to be am itu adalah I, hanya I, ya. Kemudian yang memakai is itu kalau subjeknya adalah he, she, it. Kemudian yang memakai are itu apabila subjeknya adalah you, they, dan we. Begitu ya. Dan to be am, is, atau are itu tidak usah diartikan ya. Tetapi bisa atau boleh diartikan adalah apabila sesuai atau pas ya. Coba kita lihat contoh yang tadi. Contoh yang pertama tadi, I am happy. Kira-kira am-nya pas apa enggak kalau diartikan adalah? Saya adalah senang. Kan enggak pas ya. Maka kalimat pertama ini to be-nya atau am-nya tidak usah diartikan. Langsung saya senang. Contoh yang kedua, you are diligent. You kamu, misalnya are-nya diartikan adalah, berarti kamu adalah diligent, rajin. Kamu adalah rajin. Gak enak ya. Maka you are diligent, are-nya tidak usah diartikan. Langsung kamu diligent. Contoh yang ketiga, he is clever. Dia, is-nya kalau diartikan adalah berarti dia adalah clever, pandai. Kan gak enak ya. Maka is-nya di sini juga lebih baik tidak usah diartikan. Dia pandai. Langsung begitu ya. Kemudian contoh yang keempat, she is a kind girl. She, dia, is-nya kalau diartikan adalah maka dia adalah seorang kind girl. Anak perempuan yang baik hati. Nah, kalau ini pas ini yang nomor 4 ini. Ya. Is-nya bisa diartikan adalah ya. Tetapi kalaupun tidak diartikan adalah juga tidak apa-apa
di sini misalnya nggak diartikan adalah, akan menjadi she, dia, langsung seorang, kind girl, anak perempuan yang baik hati. Itu juga bisa. Selanjutnya anak-anak, kita akan berlatih soal-soal tentang to be. Fill in the blanks with am, is, or are. Isilah the blanks, bagian yang kosong atau titik-titik, with, dengan, am, is, atau are. Number 1, they, titik-titik, fed. Nah, titik-titik di sini kita isi dengan to be, ya. Kita masih ingat tadi ya, untuk yang menggunakan am itu adalah I, yang menggunakan is itu he, she, it, yang menggunakan are adalah you, they, dan we. Dan nomor 1 ini subjeknya adalah they, maka to be yang tepat adalah are, ya. Number 2, she, thin. Di sini subjeknya adalah she, maka jelas sekali to be-nya adalah is. Number 3, Irma, an honest girl. Nah, di sini subjeknya adalah Irma, ya. Irma itu kata gantinya adalah dia perempuan. Dia perempuan dalam bahasa Inggris adalah she, ya. Jadi Irma itu kata gantinya she. Kalau she, maka to be-nya adalah is, ya. Jadi jawabannya adalah is. Number 4, Johnny, tall. Johnny itu kata gantinya kan dia laki-laki, ya. Bahasa Inggrisnya he. Ya, jadi Johnny itu sama dengan atau kata gantinya adalah he, ya. Maka kalau he, to be-nya is, ya. Number 5, Tania and Ronnie, diligent students. Nah, ini Tania dan Ronnie. Kata gantinya dari Tania dan Ronnie itu adalah mereka, ya. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Jadi Tania dan Ronnie atau Tania and Ronnie itu sama dengan atau kata gantinya adalah they. Kalau they, maka to be-nya jelas are, ya. Kemudian number 6, my father, a policeman. My father artinya ayahku. Kata gantinya dalam bahasa Indonesia adalah dia laki-laki. Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya adalah he. Ya, jadi my father kata gantinya dalam bahasa Inggris adalah he. Sehingga kalau kata gantinya he, to be-nya adalah is. Number 7, a bag, on the chair. A bag, sebuah tas. Ini berarti benda, ya. Kalau benda, apabila bendanya itu satu, maka kata gantinya adalah it. Tetapi kalau bendanya lebih dari satu, maka kata gantinya adalah they. Ya, ingat-ingat. Sekali lagi, kalau bendanya satu, maka kata gantinya it. Kalau bendanya lebih dari satu, maka kata gantinya adalah they. Ya, di sini a bag, bendanya satu, sebuah, ya, berarti sebuah tas. Kata gantinya adalah it, ya, karena jumlahnya satu di sini. Maka kalau kata gantinya it, to be-nya adalah is, tentu saja, ya. Selanjutnya number 8, the books, new. Nah, di sini juga ada books, benda. Bendanya lebih dari satu karena ada s-nya, ya. Books berarti buku-buku. Maka kata gantinya adalah they. Jadi the books itu kata gantinya they. Ya, maka
to be-nya yang tepat adalah ya jelas are ya. Kemudian number 9, the cat mine. Ya, di sini subjeknya adalah cat, kucing ya. Nah, kucing di sini adalah hewan ya. Kalau hewan sama seperti tadi benda, kalau jumlahnya 1 maka memakai it, kalau jumlahnya lebih dari 1 maka kata gantinya adalah they. Ya, cat di sini itu tanpa s. Jadi cat artinya kucing, kalau cats tambah s kucing-kucing ya. Jadi di sini cat-nya 1 maka kata gantinya adalah it ya. Kalau it maka to be-nya adalah ya jelas is ya. Kemudian number 10, two goats under a tree. Ya di sini 2 kambing. Kambingnya ada 2 ya. Kalau hewan lebih dari 1 maka kata gantinya adalah they ya. Jadi two goats itu kata gantinya they. Kalau they maka to be-nya jelas ya, are ya. Jadi begitu anak-anak ya. Pak Sis berharap kalian semuanya bisa paham apa yang sudah Pak Sis jelaskan. Dan see you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.